Kemudian di sisi experience juga bahwa kita harus berpikir jauh, bahwa pendidikan itu bukan penguasaan materi hanya untuk 1 semester ini atau 1 tahun ini, tapi pendidikan itu untuk lifelong education, pendidikan yang betul-betul bermanfaat bagi kehidupan dia selamanya gitu. Kemudian yang dari sisi konten saya pikir beberapa, minimal ada 4 keterampilan yang mesti dikuasai: IT dan digital skill, kemudian kreatif inovatif, yang ketiga interpersonal skills, dan itu sangat syarat ada pada pendidikan Ismuba, dan yang keempat konten. Ini yang penting juga, wawasan jauh dengan COVID ini kan, kemudian online dan sebagainya, itu menjadi bagaimana pendidikan itu sudah memasukkan konten-konten ke depan peserta didik itu bisa berperan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan yang jauh lebih luas. Nah, ini yang saya pikir penting ya, terkait dengan protokol COVID. Ya saya pasrahkan pada ahlinya saja lah. Begitu Pak Yudi, terima kasih. Terima kasih Pak Rusdi, Pak Arief, dan Pak Ahmad Muhammad. Karena waktu juga yang membatasi, jadi mohon maaf masih banyak penanya dan pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan kepada para narasumber, padahal ini ilmunya luar biasa dan dicari sulit ini orang-orangnya ini. Ya. Salah beberapa saya sebutkan, Bapak Krisnandi Yuda Pratama, ada Bu Sri Murwani, ada teman-teman sudah hampir 1000 lebih masuk di kita, dan sertifikat 284. Ini masih ada kesempatan beberapa menit untuk closing. Nah, sebelum closing saya serahkan kepada para narasumber, kita berikan kesempatan bagi yang belum bisa mendaftarkan untuk sertifikat, bisa klik link di yang bagian kiri bawah YouTube. Ya, diklik link bagian kiri bawah itu mendaftar segera, karena begitu webinar nanti ditutup berarti tidak ada kesempatan untuk bisa mendaftarkan lagi mendapatkan sertifikat. Baik, ada waktu kurang lebih 3 menit, kita mintakan closing pesan untuk kami para guru. Yang pertama Pak Rusdi, mungkin singkat, padat, dan bermakna untuk kami semuanya. Monggo Pak Rusdi yang pertama. Terima kasih Pak Edi. Jadi closing dari saya adalah bahwa guru-guru harus memahami media-media online yang akan dipakai selama wabah pandemi ini. Karena banyak sekali media-media itu, jadi pilihlah yang paling dikuasai, sementara kalau itu belum ideal, pakailah sambil belajar untuk memenuhi yang kebutuhan ideal itu. Karena kalau di kami, di universitas, kalau memakai Zoom meeting itu banyak sekali yang komplain mahasiswanya. Kenapa? Karena bandwidth-nya itu beli 100.000 seminggu habis. Ya, ini repot karena kalau kita ini pakai Zoom meeting selama dari jam 9 sampai jam 12, maka bergiga-giga itu atau bahkan hampir 1 giga sudah habis kuota datanya. Maka sesuaikanlah dengan kemampuan orang tua atau siswa. Pakailah mode-mode yang lain, pakai LMS kah, pakai Google Classroom kah, atau pakai yang paling sederhana adalah grup WhatsApp. Kalau belum punya sekolahnya, belum punya LMS, saya kira kalau Dikdasmen sebagian besar tidak punya LMS ya. Kalau universitas kan itu sangat disarankan. Bahkan Muhammadiyah Online University itu sudah mulai mengepul materi-materi online yang bisa dipakai oleh PTS-PTS Muhammadiyah, PTMA yang itu belum mempunyai, bisa mengakses materinya ke sana. Dan untuk dikti itu ada Spada yang tiap universitas juga diwajibkan untuk share materinya di Spada dan diupload di sana, sehingga bisa dipakai oleh perguruan tinggi yang belum memiliki kemampuan untuk itu. Jadi intinya beradaptasi, ya, beradaptasi seperti dibilang Pak Arief tadi itu adalah
tidak new normal, tetapi adaptasi kita terhadap keadaan pandemi ini. Saya kira penutup saya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi, Pak Arif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. COVID-19 ini harus menjadi momentum baik bagi kita. Rugi kalau kita kemudian sudah COVID-19 kayak gini ini mewabah kita sudah sekitar 3-4 bulan lalu tidak ada pembelajaran baik bagi kehidupan kita ke depan. Yang pertama, COVID-19 ini momentum bahwa kesehatan itu kemudian menjadi penting. Kedua, COVID-19 ini menjadi momentum kita untuk melek teknologi siapapun itu. Tanpa teknologi kita akan hilang, kita akan terlibas dan kita tidak akan berkemajuan. Ketiga, COVID-19 ini menjadikan kita tentu lebih kreatif dengan tantangan yang kayak gitu, yang seperti ini, maka kreativitas sekolahan, manajemen sekolah, guru itu kemudian menjadi penting. Ke depan sekolah itu tidak hanya dilihat dari hanya persoalan proses pembelajarannya saja, akan dilihat oleh banyak hal oleh masyarakat termasuk sekolah yang kemudian sehat gitu. Yang keempat, COVID-19 ini mari kita jadikan bahwa pendidikan itu kembali juga kepada keluarga, model komunikasi dengan orang tua kita perbaiki sehingga sekolahan kita ini menjadi benar-benar sekolahan yang memadukan tadi gambarnya itu tadi itu antara sekolahan orang tua, siswa itu berada di tengah-tengah, kolaborasi antara sekolahan dan kemudian orang tua. Kalau itu keluarga, kalau itu bisa kita lakukan, maka pendidikan kita ini benar-benar akan menjadi pendidikan yang diidam-idamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengawali sekolah-sekolah Muhammadiyah. Saya kira 4 itu closing statement saya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Arif Jamali. Untuk yang ketiga selanjutnya monggo Pak Ahmad. Ya, singkat saja bahwa tidak ada yang sia-sia dari apa yang dihadirkan Allah dalam kehidupan kita, termasuk pandemi COVID-19 ini. Maka pandai-pandai kita mengambil hikmah, pandai-pandai kita memanfaatkan momentum kebaikan-kebaikan yang dihadirkan oleh Allah dengan kondisi yang kita ubah dari sesuatu yang mungkin melemahkan kita sebagai satu tantangan bagi kita untuk bangkit, untuk kita jadikan sebagai momentum untuk jauh lebih maju. Nah, untuk itu wajib dan harus kreativitas dan inovasi. Saya sepakat tidak hanya pada level penyelenggara, manajemen sekolah, tapi juga khususnya adalah para guru. Dan saya sangat apresiasi terhadap atau untuk semua guru yang tetap istiqomah menjalankan proses pendidikan di sekolah Madrasah Muhammadiyah, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini. Mudah-mudahan dengan kreativitas dan inovasi yang terus kita kembangkan itu, sekolah kita semakin maju. Namun demikian tetap memperhatikan kebijakan yang sudah ditetapkan baik oleh persyarikatan maupun pemerintah agar kita tidak kebablasan gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Arif dan Pak Rusdi. Ini luar biasa. Ada satu kalimat yang boleh kita, kalau boleh diizinkan kita sampaikan, yaitu COVID-19 ini mendisrupsi tata kehidupan kita, ya. Dan kita perlu meredesain baik tata kelola sekolah, pembelajaran, termasuk tadi kembali kepada pendidikan yang idealisme, berkemajuan. Ini sangat menarik garis bawah, garis tebalnya. Alhamdulillah pada siang hari ini yang sudah masuk sertifikat 320 dan perlu saya sapa yang ini luar biasa pesertanya dari Sulawesi Selatan, dari Waju, Bangka Belitung, dari Bandung, dari Kalimantan Selatan, dari Kerinci, dari Lampung, dan belum sempat membaca semuanya sampai ke bawah ini. Jadi mohon maaf sekali kami karena keterbatasan tidak mampu menyebutkan satu persatu, khususnya yang daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya warga Muhammadiyah, ya, termasuk yang dari Kemenak, dari sekolah negeri
berpartisipasi aktif ini luar biasa karena ingin bertemu dengan bapak-bapak narasumber kita yang luar biasa. Kalau boleh pinjam kalimatnya orang Jawa dulu itu kalau ingin jadi orang yang soleh ya kumpulono orang-orang soleh itu, berdekat-dekat orang-orang baik ini ya, orang-orang pinter ini. Tetap harus berjarak, Pak. Biar selamat. Ya, baik, terima kasih bapak-bapak narasumber semuanya, semoga sehat selalu Pak Rusdi Umar PhD, Pak Arif Jamali Muiz dan Pak Ahmad Muhammad. Insya Allah nanti kita akan ajak lagi membersamai FGM ini dalam webinar-webinar yang strategis berikutnya. Kami atas nama Forum Guru Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar dan bapak narasumber kita yang hebat ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.